Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Cita Windu. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman kepemimpinan yang berkesan bagi saya. Yaitu saya dipercayai menjadi koordinasi divisi di salah satu program organisasi program studi di kampus. Jadi pengalaman itu saya sangat mengajarkan saya bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang tanggung jawab, kerja tim, dan juga cara berpikir sistem. Oke, saat pertama kali saya menerima amanah ini, saya merasa takut dan ragu teman-teman, di mana divisi ini tuh memiliki peran penting karena hampir semua kegiatan organisasi itu bergantung pada ketersediaan dana. Tantangan yang saya hadapi itu cukup banyak teman-teman. Yang pertama dari mulai modal terbatas, terus anggota tim dengan karakter yang berbeda, terus hingga target dana yang terus tercapai dalam waktu yang singkat. Beberapa program itu tuh tidak berjalan sesuai rencana teman-teman, dan juga sempat muncul kendala dalam komunikasi tim. Di situ tuh saya mulai menyadari bahwa sebagai pemimpin tuh saya tidak boleh menyalahkan keadaan, tetapi harus mencari solusi secara menyeluruh. Saya mulai belajar berpikir sistem itu bahwa kegagalan bukan disebabkan oleh salah satu atau satu faktor saja teman-teman, dimana masalah yang muncul itu tuh saling berkaitan antar perencanaan, terus komunikasi, pembagian tugas, dan juga evaluasi. Terus saya mengajak tim untuk berdiskusi bersama, memperbaiki alur kerja, terus saling keterbukaan antara tim satu sama lain, seperti itu. Nah, dari sini tuh saya belajar bahwa pemimpin bukan yang paling berkuasa, teman-teman, tetapi yang mampu mendengarkan dan juga mengarahkan tim tersebut, seperti itu. Jadi, kepemimpinan bagi saya itu adalah tantangan kolaborasi dan juga kepercayaan, bukan tekanan. Oke, dari pengalaman ini tuh saya mendapatkan berbagai pelajaran penting teman-teman. Yang pertama yaitu tanggung jawab, karena pemimpin itu harus siap menerima hasil apapun nantinya, seperti itu. Terus yang kedua, komunikasi dan empati teman-teman, dimana karena tim yang solid terbentuk dari saling memahami satu sama lain. Terus yang terakhir itu berpikir dengan jangka panjang, karena setiap keputusan di satu divisi itu berdampak pada keseluruhan organisasi tersebut. Oke, pengalaman itu membentuk cara pandang saya tentang bagaimana kepemimpinan, teman-teman. Saya belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, dan juga kepemimpinan itu tumbuh melalui pengalaman yang nyata. Jadi, untuk teman-teman semua, jangan takut mengambil peran sebagai pemimpin nantinya di salah satu organisasi yang teman-teman pilih ataupun teman-teman amanai, seperti itu. Mulailah dari hal kecil, belajar dari kesalahan, dan juga lihat masalah secara menyeluruh. Jangan hanya satu saja, dimana karena pemimpin yang baik itu bukan tidak pernah gagal, tapi yang mau belajar dan juga bertumbuh bersama-sama anggota tim lainnya, seperti itu. Jadi kepemimpinan itu pada dasarnya adalah kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan juga menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Namun kepemimpinan yang efektif tidak hanya bertumpu pada kekuasaan ataupun jabatan teman-teman, melainkan pada nilai, sikap, dan juga tanggung jawab, di mana seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki visi yang jelas, yaitu kemampuan melihat tujuan jangka panjang, terus memahami arah ingin dicapai. Visi ini tuh menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan, dan juga membantu tim tetap fokus meskipun menghadapi berbagai tantangan nantinya. Selain visi, komunikasi juga merupakan kunci utama dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyampaikan tujuan, membangun kepercayaan, serta membuka ruang dialog dua arah. Dimana komunikasi yang baik itu mencegah kesalahpahaman dan juga memperkuat kerjasama tim. Jadi, kepemimpinan juga menuntut kemampuan mengambil keputusan. Nah, dalam organisasi, tidak semua situasi itu ideal. Pemimpin harus berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab atas konsekuensinya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kepemimpinan yang erat itu kaitannya dengan berpikir sistem.
Pemimpin itu perlu memahami bahwa organisasi adalah salah satu kesatuan yang saling terhubung. Setiap keputusan yang diambil itu akan berdampak pada bagian lainnya, sehingga pemimpin harus melihat masalah secara menyeluruh, bukan parsial saja. Terakhir, kepemimpinan yang efektif dibangun di atas keteladanan dan integritas. Pemimpin yang memberikan contoh dalam sikap, disiplin, dan komitmen akan lebih mudah dipercaya dan juga diikuti oleh tim nantinya. Nah, dengan demikian, kepemimpinan bukan hanya tentang mimpi orang lain, tapi juga tentang mimpi memimpin diri sendiri dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, selain visi dan komunikasi, kepemimpinan juga sangat berkaitan dengan kemampuan mengelola diri sendiri, di mana seorang pemimpin itu tuh harus mengatur emosinya, terus mengolah stres, dan juga tetap bersifat tenang dalam situasi apapun. Karena sikap pemimpin itu akan sangat memengaruhi suasana dan kerja tim nantinya. Kepemimpinan yang baik juga menuntut kemampuan membangun tim, seperti pemimpin tidak bekerja sendiri terus melainkan bersama orang lain dengan latar belakang, kemampuan, dan karakter yang berbeda. Jadi tugas pemimpin adalah mengenali potensi setiap anggota dan menempatkannya mereka pada peran yang sesuai, seperti itu. Selanjutnya, pemimpin harus memiliki kemampuan memotivasi. Motivasi itu tuh selalu diberikan dalam bentuk materi, tapi juga melalui apresiasi, dukungan, dan juga kepercayaan. Ketika anggota tim merasa dihargai, mereka akan bekerja dengan lebih maksimal dan juga bertanggung jawab. Nah, dalam kepemimpinan, konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari, teman-teman, di mana perbedaan pendapat seringkali muncul dalam proses kerja, dan juga pemimpin berperan sebagai penengah yang adil, mampu mendengarkan semua pihak dan juga mencari solusi terbaik tanpa memihak satu sama lain. Jadi, kepemimpinan juga membutuhkan kemampuan adaptasi. Perubahan situasi, kebijakan, maupun kondisi organisasi menuntun pemimpin untuk fleksibel dan terbuka terhadap hal baru. Jadi, pemimpin yang kaku akan sulit membawa tim nantinya itu untuk berkembang. Oke, selain itu pemimpin juga perlu memiliki orientasi pada evaluasi dan juga perbaikan berkelanjutan, di mana setiap kegiatan itu harus dievaluasi untuk melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan juga apa yang perlu diperbaiki. Nah, evaluasi ini tuh bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja tim. Dalam konteks berpikir sistem, pemimpin harus memahami bahwa setiap bagian organisasi itu saling bergantungan. Keputusan yang diambil itu satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Oleh karena itu, pemimpin perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap kebijakan. Terakhir, kepemimpinan yang efektif dihadapi dengan keberanian mengambil tanggung jawab dan juga konsistensi dalam tindakan. Pemimpin yang konsisten akan membangun kepercayaan, dan juga kepercayaan adalah pondasi utama kepemimpinan yang berkelanjutan nantinya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.